Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi analisis pasar monopoli studi kasus pada PT Kereta Api Indonesia. Di sini pada mata kuliah ekonomi manajerial. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bayu Sandi Yuda dengan NIM 2205513070. Kemudian ada Winnie Aditya Dewi dengan NIM 2305517017. Kemudian Sheila Dini Ayulia dengan NIM 2305517018, dan Wisdanti Yunitasari dengan NIM 2305517019. Kemudian ada Melina Dewi S dengan NIM 2405517001. Kemudian ada Ardiana Ansugesti dengan NIM 2405517010. Yang pertama ada konsep pasar monopoli yang terdiri dari definisi pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Definisi pasar monopoli, monopoli adalah situasi di mana satu entitas memiliki hak eksklusif untuk menjual suatu produk atau jasa, dan entitas tersebut bebas menentukan harga dan membiarkan pembeli untuk memutuskan jumlah pembelian. Monopoli juga merupakan kebalikan dari persaingan, di mana produsen lain tidak memiliki akses ke sumber daya atau pasar yang diperlukan untuk bersaing. Jenis pasar monopoli ada dua, yang pertama monopoli formal, dan monopoli sejati. Untuk monopoli formal, kekuatannya dibatasi oleh potensi persaingan, sedangkan monopoli sejati memiliki kekuatan monopoli mutlak. Ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama ada satu penjual dominan, contohnya adalah PT Kereta Api Indonesia yang memonopoli layanan kereta api di banyak wilayah Indonesia. Lalu produknya unik, produk dalam monopoli tidak memiliki substitusi dekat sehingga konsumen tidak memiliki alternatif. Lalu hambatan masuknya tinggi, seperti faktor-faktor regulasi pemerintah, investasi besar, atau kepemilikan sumber daya membuat sulit bagi pesaing untuk memasuki pasar. Serta yang keempat, ada kekuasaan untuk menentukan harga, di mana produsen memiliki kebebasan untuk menetapkan harga karena tidak ada pesaing yang dapat menawarkan produk serupa. Namun, produsen tetap mempertimbangkan daya beli konsumen agar tidak mengurangi total pendapatan. Untuk faktor-faktor penyebab monopoli ada 4. Yang pertama, kendala sumber daya, keunggulan teknologi, regulasi pemerintah, dan skala ekonomi. Teori monopoli dalam ekonomi. Teori dasar monopoli dan dampaknya terhadap pasar. Yang pertama, pada kendali pasar. Dalam monopoli, produsen memiliki kendali penuh atas pasar. Mereka dapat menentukan harga karena tidak ada pesaing yang menawarkan produk serupa. Serta untuk pasar monopoli memiliki kurva permintaan yang menurun, di mana dalam pasar monopoli kenaikan harga akan menurunkan permintaan, tetapi produsen tetap dapat memperoleh keuntungan karena adanya margin keuntungan per unit yang lebih besar. Lalu apa dampaknya monopoli terhadap pasar? Yang pertama ada penyimpangan efisiensi, di mana monopoli ini menghasilkan deadweight loss, yaitu hilangnya manfaat ekonomi akibat produksi yang dibatasi dan harga yang tinggi. Lalu ada kurangnya insentif inovasi, karena tanpa tekanan dari pesaing, produsen mungkin tidak termotivasi untuk meningkatkan produk atau menciptakan inovasi baru. Lalu ada redistribusi kekayaan, di mana keuntungan besar bagi produsen dapat menyebabkan ketimpangan karena konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Teori harga dan biaya dalam pasar monopoli. Yang pertama, dalam penentuan harga, harga ditentukan berdasarkan marginal revenue sama dengan marginal cost, dan harga ini lebih tinggi dibandingkan pasar kompetitif. Lalu strategi penetapan harga, di mana monopolis biasanya menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan meskipun jumlah produksinya tetap rendah. Lalu memiliki kurva permintaan yang menurun, di mana untuk menjual barang yang lebih banyak, monopolis harus menurunkan harga. Oleh karena itu, mereka perlu berhati-hati agar pada saat mereka menurunkan harga tidak terlalu rendah hingga mengurangi keuntungan. Serta struktur biaya, di mana monopolis yang besar sering mendapat manfaat dari skala ekonomi yang memungkinkan bahwa biaya per unitnya lebih rendah, namun harga tetap tinggi untuk menjaga margin keuntungan. Yang ketiga, studi kasus monopoli di Indonesia.
Di sini kita akan membahas mengenai tinjauan regulasi yang mengatur monopoli di Indonesia, sejarah dan peran PT KAI dalam industri transportasi Indonesia, dan posisi PT KAI dalam pasar kereta api. Tinjauan regulasi yang mengatur monopoli di Indonesia. Regulasi yang mengatur mengenai monopoli di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kemungkinan-kemungkinan pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya dominasi dalam suatu pasar. Tujuan undang-undang tersebut untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen. Sejarah PT KAI dalam industri transportasi Indonesia dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama masa kolonial, yang kedua lembaga pelayanan publik, dan yang ketiga perusahaan jasa. Pada masa kolonial, industri perkereta-apian dimulai pada tahun 1864 ketika Namens Vennootschap Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij memprakarsai pembangunan jalan kereta api dari Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian pada periode lembaga pelayanan publik bermula pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 Mei, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Kemudian pada tanggal 15 September 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Kemudian yang ketiga, perusahaan jasa. Babak baru pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Persero dimulai ketika PJKA diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990. Peran PT KAI dalam industri transportasi Indonesia. PT Kereta Api Indonesia berperan dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dengan memberikan jaringan pelayanan perkereta-apian sesuai dengan peruntukannya. Posisi PT KAI dalam pasar kereta api. PT Kereta Api Indonesia turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri maupun internasional di bidang perkereta-apian, yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan prasarana perkereta-apian, pengusahaan prasarana perkereta-apian, pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api, dan kemanfaatan umum dengan menetapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Saya akan membahas struktur pasar kereta api di Indonesia. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah posisi PT KAI sebagai satu-satunya penyedia layanan kereta api domestik. Dan yang kedua adalah keterbatasan dan hambatan pesaing baru. Pertama, posisi PT KAI sebagai satu-satunya penyedia layanan kereta api domestik. Jadi ada 2 perusahaan BUMN, yaitu ada perusahaan perseroan atau Persero dan perusahaan umum atau Perum. Perusahaan perseroan atau Persero yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Contoh dari perusahaan Persero adalah PLN dan kereta api yang akan kita bahas pada bab ini. Kemudian ada perusahaan umum atau Perum, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum, barang ataupun jasa yang berkualitas. Contohnya adalah Pegadaian dan Bulog. Kemudian kedua adalah keterbatasan dan hambatan pesaing baru. Ada 2 hambatan dalam hal ini, yaitu ada hambatan teknis yang berkaitan dengan special knowledge, tingginya tingkat efisiensi, kontrol sumber faktor produksi. Dan juga ada hambatan legalitas yang berkaitan dengan undang-undang dan hak khusus, hak paten, dan hak cipta. Meskipun memiliki hak monopoli bidang-bidang penting tersebut, BUMN tetap diawasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa mereka menjalankan fungsi mereka demi kepentingan umum.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko monopoli yang dapat mengurangi masyarakat, seperti penetapan harga yang tidak kompetitif atau penurunan kualitas layanan, menurut Samawati pada tahun 2020. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam pasal 13 bahwa perkeretaapian dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. Badan usaha yang dimaksud di sini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. Maka dengan pasal tersebut membuka jalan untuk investor lain untuk ikut serta, tetapi tetap di bawah naungan negara. Contoh keikutsertaan pihak swasta dalam pengelolaan moda transportasi berbasis rel di Indonesia adalah Light Rapid Transit atau LRT dan PT Railing untuk beberapa jalur kereta api ke bandara. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan monopoli oleh PT KAI. Penyelenggara satu-satunya yang diberi hak untuk mengelola jasa perkeretaapian di Indonesia. Dilihat dari ketentuan normatif, PT Kereta Api Indonesia Persero adalah subjek norma yang diberi keistimewaan oleh undang-undang untuk memonopoli layanan jasa perkeretaapian pada pasar bersangkutan di seluruh Indonesia. Pasar perkeretaapian membutuhkan investasi yang sangat besar. Hal ini menciptakan kondisi yang secara alamiah yang dikenal sebagai monopoli alami, yang mengharuskan satu pasar bersangkutan, yaitu jalur-jalur layanan tertentu hanya dikelola oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Kemudian, dampak monopoli PT KAI. Yang pertama adalah dampak monopoli PT KAI terhadap konsumen. Yang kedua, dampak monopoli PT KAI terhadap ekonomi dan sosial. Untuk dampak ekonomi PT KAI terhadap konsumen, yaitu pengaruh monopoli terhadap harga tiket dan aksesibilitas layanan. Sebagai contoh, menyediakan tarif tiket yang berbeda, lalu adanya keluhan tarif tinggi pada beberapa rute dengan jumlah penumpang yang rendah. Kemudian, kualitas layanan seperti ketepatan waktu dan kenyamanan. Di sini sebagai contoh penghapusan karcis peron, tersedianya kereta cepat Bandung-Jakarta, dan kemudahan dalam mendapatkan tiket kereta seperti yang dapat diperoleh dari Indomaret dan Alfamart. Untuk yang ketiga adalah isu ketersediaan jadwal dan pilihan transportasi bagi konsumen. Banyak kereta api yang beroperasi hanya antara kota-kota besar, lalu frekuensi jadwal terbatas, terutama di luar jam sibuk, tidak adanya stasiun kereta api yang dekat dengan bandar udara, dan adanya keluhan tarif tinggi pada beberapa rute yang berbeda dengan jumlah penumpang yang rendah. Selanjutnya, dampak monopoli PT KAI terhadap ekonomi dan sosial. Yang pertama, pengaruh monopoli berdampak pada harga yang lebih tinggi, yaitu terdapat pada efisiensi ekonomi karena harga menjadi lebih tinggi. Penurunan dalam konsumsi barang dan jasa lain yang juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Deadweight loss merujuk pada kehilangan efisiensi yang terjadi ketika harga lebih tinggi dan harga keseimbangan pasar di pasar kompetitif. Selanjutnya, kualitas layanan yang cenderung stagnan. Karena jarang terjadi karena peningkatan kualitas pelayanan, inovasi terbatas, kenyamanan dan kepuasan konsumen menurun. Selanjutnya, masalah kesenjangan sosial dan isu ketidakadilan sosial. Akses terbatas bagi masyarakat berpendapatan rendah, keterbatasan mobilitas sosial dan ekonomi, pemilihan moda transportasi yang kurang optimal. Dan yang terakhir, skala ekonomi dan efisiensi infrastruktur, yaitu pengurangan biaya per unit dan pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi. Berikutnya, peran dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, peran pemerintah dalam pengawasan. Yang kedua, rekomendasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan PT KAI. Yang pertama, peran pemerintah dalam pengawasan. Satu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai tarif tiket kereta api agar harga yang ditawarkan oleh PT KAI tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Yang kedua, pemerintah dapat mendirikan saluran pengaduan bagi konsumen untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi terkait tarif atau kualitas layanan. Yang kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat di sektor transportasi, khususnya terkait pemanfaatan layanan publik seperti yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Yang keempat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi.
terutama bagi pengguna layanan publik seperti PT Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan mendukung operasional PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih.